Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven. Channelnya tempat berbagi dan berbagi. Hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan budi pekerti kelas 6. Pelajaran pertama yaitu menjalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pembiasaan perilaku optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyajikan hasil evaluasi pembiasaan perilaku optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Yup, pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi hikmah bersikap optimis dan ada di dalam buku paket halaman ke-6. Ayo kita pelajari bersama-sama. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingat dahulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang optimis dan pesimis. Masih ingatkah kalian pengertian optimis dan pesimis? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau ada yang lupa, mari kita ingat kembali. Optimis adalah sikap atau pandangan positif meyakini akan adanya hidup yang lebih baik sebagai bekal untuk meraih hasil yang lebih baik. Kemudian sikap optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, itu dia tentang optimis. Kemudian selanjutnya adalah pesimis, merupakan sikap atau pandangan negatif meyakini akan adanya hidup yang buruk dan hasil yang lebih buruk. Kemudian sikap pesimis adalah sikap yang selalu berpengharapan buruk dalam menghadapi segala hal. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis yaitu memiliki harapan yang baik pada saat memulai suatu pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu dengan segenap hati dan rasa senang, lalu mensyukuri keberhasilan yang dicapai, juga mengevaluasi bila ada kekurangan, lalu tidak berputus asa saat menghadapi kegagalan. Melihat segala sesuatu sebagai kesempatan yang baik, juga orang yang optimis memiliki wajah berseri dan mudah senyum. Nah, bagaimana dengan sikap orang yang pesimis? Nah, sifat orang yang pesimis, ciri-cirinya yaitu memiliki pandangan yang buruk pada saat memulai suatu pekerjaan. Kemudian melakukan sesuatu tidak sepenuh hati dan rasa senang. Mereka juga tidak mensyukuri keberhasilan yang telah dicapai, lalu mereka tidak mengevaluasi kekurangan, juga berputus asa ketika menghadapi kegagalan. Mereka melihat segala sesuatu sebagai kegiatan yang sia-sia, dan orang-orang yang memiliki sifat pesimis cenderung memiliki wajah murung dan susah tersenyum. Lalu langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang optimis, antara lain kita harus meluruskan niat, lalu tetap bersemangat dan menjauhi kemalasan, tetap percaya diri, kemudian tetap juga berpikir positif dan meyakini peran Tuhan, serta selalu introspeksi diri. Dan jangan lupa untuk berdoa dan berserah diri. Ayo kita cari tahu bagaimana hikmah bersikap optimis. Sikap optimis adalah sikap berpengharapan positif. Jadi, orang yang optimis selalu berpikiran positif. Orang yang optimis juga selalu ceria. Karena kebalikan dari optimis adalah pesimis, dan orang pesimis selalu murung dan wajahnya mengerikan. Nah,
Hikmah-hikmah bersikap optimis antara lain, yaitu orang yang optimis akan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, orang yang optimis juga tidak kecewa ketika keinginan-keinginannya belum terpenuhi, malah makin tambah semangat untuk mencapainya. Terus yang ketiga, orang yang optimis juga tidak mudah putus asa ketika harapan-harapannya tidak terwujud. Terus yang keempat, orang optimis juga mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari karena mereka selalu berpikir positif. Ayo kita belajar kisah inspiratif tentang optimis dari cerita berikut. Nah, kalian pernah membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura? Ya, kelinci yang sombong akhirnya kalah dengan kura-kura yang tetap optimis. Walaupun tidak mungkin kelinci yang cepat akan dikalahkan oleh kura-kura yang jalannya sangat lambat. Namun, karena optimisnya kura-kura, akhirnya kura-kura bisa memenangkan perlombaan. Lalu, kalian juga pasti pernah membaca tentang cerita belalang dan semut. Nah, belalang yang malas-malasan dengan bermain musik setiap hari, tak memperdulikan apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, semut yang selalu optimis mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pada saat musim dingin tiba, semut sudah memiliki cadangan makanan berlimpah di rumahnya. Sedangkan belalang tidak memiliki cadangan makanan apapun dan rumput-rumput yang ditumbuh di hutan sekitarnya telah tertutupi salju dan tidak bisa dimakan. Nah, dari kedua kisah ini kita dapat mengambil pelajaran tentang optimis. Kalian juga bisa membaca cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif lain yang bisa kalian temukan di internet atau buku-buku cerita lainnya. Selamat mencoba. Nah, di akhir kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang hikmah bersikap positif, antara lain selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu orang yang optimis tidak kecewa ketika keinginan-keinginannya belum terpenuhi. Orang yang optimis juga tidak mudah putus asa ketika harapan-harapannya tidak terwujud. Dan orang optimis selalu mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan latihan soal online dengan link yang ada di deskripsi video ini. Tetap semangat, jaga prokes, dan ikuti terus channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.